Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita dapat bertemu kembali pada pusingan yang kedua ini dalam rangka memperkatakan atau membicarakan tentang persiapan-persiapan dalam rangka kita menyambut kedatangan bulan Ramadan, berkhusus tahun 2020 ini. Pada pertemuan yang pertama kemarin kita telah memperkatakan tentang persiapan iman. Kemudian untuk kali kedua ini, persiapan yang harus kita siapkan ialah tentang pemahaman kita tentang hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan. Seperti apa? Memahami hukum-hukum yang ada berkenaan dengan Ramadan. Sebab ini perlu, peningkatan perlu. Artinya kita tidak semestinya puasa kita tahun ini sama seperti tahun-tahun yang lalu. Nabi kita pernah berpesan, yakni kata Rasulullah, barang siapa yang hari ini dia lebih baik daripada semalam, maka orang inilah orang yang beruntung. Kemudian kata Rasulullah, barang siapa pula hari ini sama seperti semalam, maka orang ini tergolong dalam golongan orang yang merugi. Nah, disinilah kita perlu peningkatan. Yakni kita tingkatkan lagi kualiti dan juga kuantiti ibadah Ramadan kita kali ini. Persiapan yang kedua yang saya maksudkan meningkatkan pemahaman tentang amaliyah-amaliyah yang berkenaan dengan Ramadan. Seperti hukum-hukum yang berkenaan dengan puasa. Sebab kadang-kadang ada orang yang berpuasa tapi dia tidak tahu hukum-hukum yang berkenaan dengan puasa. Yang tahunya puasa Ramadan, puasa Ramadan. Kemudian yang dia tahu hanya perkara-perkara yang membatalkan puasanya. Pada masa yang sama, dia tidak memahami tentang perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Jadi ada orang yang berpuasa, memang puasanya tidak batal kata Rasulullah, tetapi pahalanya batal. Seperti mana Nabi sebut, kam min sa'imin, laisa lahu min siyami. Kata Nabi, berapa banyak orang yang berpuasa, tapi dia tidak dapat apa-apa daripada puasanya. Kalau puasa tadi umpamanya pahalanya berkali ganda, dia tidak dapat pahala. Yang didapat kata Nabi al-ju'u wal atas, lapar dan haus. Kenapa? Sebab dia tidak tahu hukum-hukum yang membatalkan pahala puasa. Oleh karena itu, kita juga harus mempelajari hukum-hukum yang membatalkan pahala puasa. Ini yang kita maksudkan meningkatkan pemahaman. Dan nanti kita pada kesempatan lain kita akan bicarakan tentang perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa itu. Di sini saya ingin menyampaikan tentang asas-asasnya. Kemudian memahami apa? Memahami tentang fadilah-fadilah Ramadan. Sebagaimana kita katakan pada pertemuan pertama yang lalu, tentang bulan Ramadan bukan bulan yang seperti bulan-bulan biasa. Dia banyak fadilah-fadilah, kelebihan-kelebihan yang ada dalamnya. Seperti kata Nabi, Ramadan amalan-amalan yang wajib dikali gandakan 70 kali ganda pahalanya di sisi Allah. Kemudian kata Nabi lagi, amalan-amalan sunat pahalanya seperti pahala wajib. Ini fadilah-fadilah ini perlu kita ketahui untuk supaya kita bersemangat dalam menjalani amalan-amalan di bulan Ramadan tersebut. Bacaan Al-Quran. Membaca Al-Quran di bulan Ramadan, fadilatnya, kelebihannya tidak sama seperti kita baca Quran di luar bulan Ramadan. Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan bahawa satu huruf yang kamu baca Al-Quran di bulan Ramadan, Allah beri ganjaran 10. Sehingga Nabi tekankan, jangan kamu menyangka bahwa alif lam mim itu satu huruf. Malah Nabi kata alif harfun, lam harfun, mim harfun. Bermakna alif lam mim, kata Nabi, salah satu ahruf. 3 huruf. Bermakna kalau kita baca alif lam mim, ganjaran pahalanya sudah dapat 30 pahala. Ini fadilah yang harus kita pahami. Nah, kemudian apa lagi? Sedekah. Kata Rasulullah, tak kala tanya sahabat, ya Rasulullah, ayu sedekah afdal? Ya Rasulullah, bilakah sedekah yang paling terbaik masa dan waktunya? Kata Nabi, sedekatu fi Ramadan. Sedekah yang paling baik itu, yang paling besar ganjaran pahalanya, ialah sedekah di bulan Ramadan. Kemudian kata Rasulullah lagi, memberikan perbukaan kepada orang-orang yang berpuasa. Man fattara sa'iman, kata Allah, barang siapa yang memberikan puasa, pembukaan kepada orang yang berpuasa,
kana lahu mislu ajrihi, maka pahala yang didapatinya kata Allah sebanyak orang-orang yang diberinya berbuka itu. Contoh, kalau umpamanya dikasih perbukaan kepada 10 orang, maka dia mendapat ganjaran pahala daripada 10 orang yang diberinya perbukaan tersebut. Dengan kata Nabi, tidak mengurangi pula pahala orang yang berpuasa itu. Nah, pada kesempatan ini juga, kalau tadinya di bulan Ramadan yang lalu kita ada memberi perbukaan di masjid, tetapi tahun ini kesempatan tersebut telah tertutup. Namun, ia bukan merupakan satu kelemahan atau kekurangan. Kita boleh membuat dengan cara lain. Kita memberikan perbukaan kepada jiran-jiran kita, ya. Itu pun sama juga. Jadi jangan kita katakan, Ramadan tidak ada lagi di masjid pun memberikan perbukaan. Dengan demikian tidak ada peluang untuk saya nak berbuat baik dalam rangka memberi berbuka orang yang berpuasa. Banyak cara-cara yang lain yang boleh kita laksanakan. Saya ingin menyentuh tentang baca Quran. Baca Quran, jadikanlah rumah kita kali ini merupakan madrasah Al-Quran. Kita kalau selama hari barangkali baca Quran bersendirian di masjid atau di mana, tapi kali ini kita boleh membaca Al-Quran di rumah kita, bertadarus bersama ahli keluarga kita. Yang ini barangkali lebih banyak manfaat yang boleh kita raih daripada yang sebelum ini. Nah, kemudian tarawih. Jangan kita katakan, tarawih di masjid enggak ada, maka tarawihnya kurang sempurna. Lah, ini juga tidak boleh dengan satu dalih. Di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Zainu buyutakum biqiraatil Qur'ani wassalah, kata Rasulullah. Ini apa? Hiasi rumah kamu, kata Rasulullah. Dengan apa? Dengan bacaan-bacaan Al-Quran dan juga dengan salat. Nah, pada kali ini, para hadirin sekalian, kita dapat menjadikan rumah kita dapat menghias rumah kita dengan bacaan Al-Quran, bertadarus Al-Quran bersama ahli keluarga, dan juga bertarawih di rumah bersama ahli keluarga. Ini adalah satu peningkatan yang tadi kita sebutkan, meningkatkan amaliyah kita di bulan Ramadan. Nah, kemudian di samping itu, jadikanlah bulan Ramadan ini yang kita melaksanakan ibadah kepada Allah itu melalui manajemen. Dan tentang manajemen ini kita akan sambung nanti pada episod yang ketiga pula. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita sehingga kita dapat bertemu kembali. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.